Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 1057211 101825, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dari mata kuliah aplikasi komputer. Silahkan disimak video berikut ini. Latar belakang sejarah komputer. Sejarah komputer merupakan perjalanan perkembangan teknologi yang sangat panjang. Pada awalnya, komputer dibuat untuk membantu manusia dalam melakukan perhitungan yang rumit. Namun, seiring perkembangan teknologi, komputer tidak hanya digunakan untuk menghitung, tetapi juga untuk mengelola data, menyimpan informasi, dan membantu berbagai pekerjaan manusia. Pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang berfungsi untuk menerima data, memproses data, lalu menghasilkan informasi yang berguna. Proses kerja komputer terdiri dari 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Karena kemampuan yang sangat membantu, komputer saat ini digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi komputer. Komputer memiliki beberapa fungsi utama. Pertama adalah fungsi input, yaitu menerima data atau perintah dari pengguna. Kedua, fungsi proses, yaitu mengolah data tersebut menggunakan program komputer. Ketiga, fungsi output, yaitu menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi yang dapat dibaca atau digunakan. Selain itu, komputer juga memiliki fungsi storage, yaitu menyimpan data agar dapat digunakan kembali di kemudian hari. Selanjutnya kita akan membahas 4 generasi komputer, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama muncul sekitar tahun 1940 hingga 1956. Komputer pada masa ini menggunakan tabung vakum untuk memproses data. Karena teknologi yang masih sederhana, ukuran komputer sangat besar, bahkan dapat memenuhi satu ruangan. Selain itu, komputer ini membutuhkan banyak listrik dan mudah panas. Salah satu contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, yang digunakan untuk membantu perhitungan militer. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Perkembangan teknologi pada generasi kedua ditandai dengan penggunaan transistor. Transistor memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum, sehingga komputer menjadi lebih kecil dan lebih hemat listrik. Selain itu, kinerja komputer juga menjadi lebih cepat dan lebih stabil. Pada masa ini, komputer mulai digunakan oleh perusahaan dan organisasi untuk membantu pengolahan data. Komputer generasi ketiga. Generasi ketiga komputer menggunakan teknologi Integrated Circuit atau IC. Teknologi ini memungkinkan banyak komponen elektronik digabungkan menjadi satu chip kecil. Dengan adanya IC, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Selain itu, pada masa ini juga mulai dikembangkan sistem operasi yang membantu mengatur kerja komputer. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Generasi keempat merupakan perkembangan komputer yang kita gunakan hingga saat ini. Teknologi mikroprosesor membuat komputer menjadi jauh lebih kecil tetapi memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Pada masa ini muncul komputer pribadi atau personal komputer yang dapat digunakan oleh masyarakat umum di rumah, di sekolah maupun di kantor. Kesimpulannya, dari perkembangan tersebut dapat kita lihat bahwa komputer mengalami perubahan yang sangat besar dari generasi ke generasi. Teknologi yang semakin maju membuat komputer menjadi lebih kecil namun memiliki kemampuan yang jauh lebih besar.